Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Lisnaya SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Medan tahun 2021. Nomor peserta PPG 20153228999. Nomor induk mahasiswa 92411419. Senin 6 Desember 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran luring kelas 5 semester 1, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1 yang saya laksanakan di SD Negeri 3 Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai untuk sekiranya memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran luring yang sudah saya buat. Berikut videonya. Om Santi, Santi, Santi. Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak dia anak. Pagi, 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 yes. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Semuanya masih sehat? Sehat. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dari nomor 1, Elsa. Hadir, Bu. Hari. Hadir, Bu. Sebelum pembelajaran ini berlangsung, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan pimpin doanya, Gesya. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita karena di dunia ini masih yang namanya virus apa? Corona. Untuk menambah rasa nasionalisme anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak berdiri.
ekosistem, ya, minggu lalu kita sudah mempelajari ekosistem. Sekarang kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti anak-anak mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian anak-anak mampu nantinya membuat tabel tentang penggolongan jenis makanan hewan. Kemudian yang nomor 3, anak-anak mampu menemukan ide pokok dalam bacaan. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak nanti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang anak-anak baca. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, Ibu akan lanjutkan di sini. Ibu punya gambar. Gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Jelaskan perbedaan antara kedua gambar tersebut. Siapa bisa? Silakan, Elsa. Perbedaan gambar 1 dan gambar 2 adalah pada gambar 1 terlihat ekosistem yang sangat bagus, sedangkan pada gambar nomor 2 terlihat ekosistem yang tidak baik atau tercemar oleh sampah. Ya, berikan tepuk tangan. Ada yang memiliki tanggapan lain tentang gambar 1 dan gambar 2 yang bisa membedakan? Silakan angkat tangannya. Pintar-pintar sekali anak Ibu. Coba Rani, silakan Rani. Nomor 1 ikan yang hidup di laut dengan terumbu karang yang indah, tapi yang nomor 2 banyak sampah. Banyak sampah yang dibilang nomor 2 ya. Bagus sekali jawaban Elsa sama jawaban Rani. Sudah bagus gambar 1. Itu ekosistemnya baik sekali. Yang gambar nomor 2 ekosistemnya itu sudah rusak karena tercemar oleh yang namanya sampah. Apa hubungan antara gambar tersebut dengan ekosistem? Karena kita belajar ekosistem. Apa hubungannya? Siapa yang bisa? Ayo silakan. Gesya, silakan pertama. Hubungan antara gambar tersebut dengan ekosistem adalah gambar 1 ekosistem laut sangat baik, jadi makhluk hidup yang berada di laut tersebut hidup dengan lingkungan yang bersih dan terjaga keasliannya. Sedangkan gambar yang nomor 2 ekosistem laut sudah tercemar oleh sampah plastik, menyebabkan makhluk hidup yang berada di laut tersebut tidak bisa hidup dan cepat punah. Lengkap sekali jawabannya. Ada yang mempunyai tanggapan lain? Tidak? Sama? Ya, berikan tepuk salut. Tepuk kanan, tepuk kiri, salut. Sekarang silakan buka bahan ajaran anak. Silakan anak-anak baca bahan ajarnya tentang ekosistem. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan tentang apa yang anak-anak baca. Baik, setelah anak-anak membaca, tolong diperhatikan ke depan. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Silakan Dewi. Apa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan ekosistem itu apa? Silakan. Coba Elsa. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Iya, baik sekali juga jawabannya. Iya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dan lingkungan. Mereka itu berinteraksi satu sama lain. Kemudian pertanyaan nomor 2, di sana ada komponen apa saja yang ada dalam ekosistem? Siapa yang tahu? Krisna. Komponen yang ada dalam ekosistem adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen
ekosistem. Ya, Nak ya? Kemudian ekosistem ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini benda hidup. Siapa yang tahu contoh benda hidup? Benda hidup yang Manusia. manusia, betul sekali. Mungkin yang lainnya selain manusia. Hewan. Hewan, betul sekali. Hewan, Tumbuhan. tumbuhan, semuanya dong. Kemudian di dalam komponen abiotik ada benda tak hidup. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Risma, Tanah. tanah, betul sekali. Batu. Batu, Udara. udara. Di dalam ekosistem kita mengetahui bahwa di dalam ekosistem ada hewan, ada lingkungan. Kemudian hewan itulah mempunyai makanan-makanan yang harus mereka makan untuk bisa bertahan hidup. Mereka mempunyai jenis-jenis makanannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya dia mau makan apa, dia mempunyai penggolongan. Ya, penggolongan jenis makanan hewan itu yang pertama ada apa? Herbivora. Herbivora. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu herbivora? Dibaca bahan ajarnya tadi pasti bisa menjawab. Berarti semuanya bisa menjawab ya, Nak ya? Jadi apa itu herbivora? Silahkan Rina. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Hewan makan tumbuhan. Contohnya sapi, betul sekali. Selain sapi, ya silakan. Gajah. Gajah, betul sekali. Kuda. Kuda, Kambing. kambing. Ya. Kalau karnivora, siapa yang tahu apa itu karnivora? Coba ibu mau dengar suaranya. Rahayu, silakan Rahayu. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging, betul sekali ya. Contohnya apa yang memakan daging? Yes ya? Buaya. Buaya, betul sekali. Ini Harimau. harimau, siapa yang tahu lagi? Serigala. Serigala, tepuk tangan semuanya. Kalau omnivora, siapa yang tahu apa penjelasan omnivora itu apa? Silakan. Siapa yang mau? Wayang? Karnivora adalah hewan yang memakan segalanya. Hewan yang memakan segalanya. Ya, betul sekali. Kemudian contoh-contoh hewan omnivora, siapa yang tahu? Coba Aryadi. Ayam. Ayam, Tikus. tikus, Orang hutan. orang hutan, Monyet. monyet. Ya, semuanya sudah benar. Iya, tadi sudah dijelaskan. Jadi contoh-contoh hewan herbivora, omnivora, dan karnivora sudah dijelaskan tadi. Contohnya ibu juga punya contoh di sini. Ada yang tidak tahu tikus? Semuanya tahu ya? Tahu tikus itu seperti itu. Dia adalah omnivora, memakan segalanya. Kemudian herbivora, di sini dia memakan daun, tumbuhan. Kemudian karnivora, ini serigala pemakan daging. Nah, ini punya lagi satu insektivora. Insektivora ini apa? Siapa yang tahu? Silakan Rina. Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Serangga, betul sekali. Serangga apa yang dimakan? Silakan Maria. Capung. Capung, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Nah, di dalam kita membuat penggolongan jenis hewan, pasti ada teks yang kita baca. Kita baca teks, ada teks non-fiksi. Ya, di sini gua akan
mencari informasi, perlu kita mengetahui apa pengertian teks non-fiksi itu. Siapa yang tahu? Teks non-fiksi, silakan Elsa. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, teks yang berisi fakta dan kenyataan. Mungkin yang lainnya punya tanggapan? Silakan temannya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan hasil imajinasi. Iya, sudah dijelaskan tadi ya, teks non-fiksi itu oleh Elsa sama Lina. Berikan tepuk tangan dulu. Jawabannya sudah bagus. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi di sana fakta kenyataan. Jadi benar-benar kalau karnivora memang benar hewan itu pemakan daging. Kalau herbivora memang benar hewan itu pemakan tumbuhan. Kalau omnivora memang benar hewan itu pemakan segalanya. Jadi fakta, kenyataan, tidak dibuat-buat. Baik, sudah benar jawabannya. Kemudian di dalam menentukan informasi kita harus mengetahui dulu ide pokok dari suatu bacaan. Apa? Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah. Ide pokok itu apa? Coba Marnia. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ya, betul sekali. Tepuk tangan tempatnya. Ide pokok itu adalah inti permasalahan. Jadi, inti-inti yang ada di dalam bacaan itulah yang disebut dengan ide pokok. Coba dibaca oleh Fiang. Ide pokok, ya. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Iya, katanya kita harus membaca seksama sebelum kita menentukan ide pokok. Lalu, apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita membaca teks bacaan tersebut? Ibu mempunyai video, tolong diamati videonya. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Ya, jadi segala hal yang ditulis pada teks non-fiksi adalah hal-hal yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar, dalam koran, atau juga dalam majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Ya, jadi dibaca dengan cermat teks non-fiksi tersebut. Nah, bisa dengan selanjutnya membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi yang dibaca. Ya, setelah itu bisa juga dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks non-fiksi. Jadi cara menggali informasi teks non-fiksi pertama harus dibaca. Kemudian cara yang pertama dengan menjawab dan membuat pertanyaan, dan juga bisa dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Lalu apa yang anak-anak saksikan pada video tersebut? Apa yang anak-anak dapatkan dari video yang ibu tayangkan tadi? Siapa bisa? Silakan Purnama.
menggali informasi dengan cara apa saja? Silakan Purnama. Menentukan ide pokok. Kita harus menentukan ide pokok. Yang lainnya? Ya, silakan. Membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Membuat pertanyaan dan jawaban melalui teks. Ya, betul sekali. Lagi satu, bagaimana caranya? Silakan. Membaca teks non fiksi dengan seksama. Ya, membaca teks non fiksi dengan cara seksama. Betul sekali. Ya, sekarang ada pertanyaan tentang materi yang Ibu berikan? Semuanya jelas? Jelas. Iya. Di sini Ibu nanti akan bagikan LKPD, ya. Nanti anak-anak bekerja di LKPD yang Ibu bagikan. Sudah semuanya dapat LKPD? Ada yang lebih LKPD-nya? Semuanya pas? Ya. Di sini sebelum anak-anak menjawab, ya, di sini kita akan diskusi bersama teman-teman kelompok, ya. Sudah Ibu bagi anak-anak menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini anak-anak akan nantinya Ibu ajak untuk mengamati video tentang penggolongan jenis makanan hewan. Kemudian anak-anak akan membuat tabel. Ya, siapkan penggaris, pensil untuk membuat tabel. Kemudian anak-anak akan membacakan dengan kelompoknya di depan kelas. Sudah paham dengan diskusi hari ini? Ya, kita akan mengamati video. Ya, waktunya habis. Silakan bagi kelompok yang sudah siap, acungkan tangan. Untuk yang pertama, tadi Ibu sudah duluan selesai melihat kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Suaranya tolong dikeraskan supaya didengar oleh teman kelompok yang lain. Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Saya Fian, di sebelah kanan saya ada Risma, Narnia, Tani, Ardian, Krisna. Ya, tangan untuk kelompok.
Ya, siapa yang mau membaca ke depan? Silakan Rina. Jenis makanan hewan. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit dan biji kenari sangat disukai para tupai. Iya, terima kasih Rina. Silakan duduk. Tadi temannya sudah membantu membacanya. Jadi jenis makanan hewan, ya. Jadi ini teksnya sudah diperhatikan, sudah dibaca semuanya? Sudah. Lalu langkah-langkah LKPD yang kedua, setelah anak-anak membaca teks jenis makanan hewan, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ya, anak-anak berdiskusi, kemudian anak-anak membuat pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut, kemudian tentukan ide pokoknya. Nanti anak-anak bacakan di depan kelas. Ibu berikan contoh 1 di dalam paragraf 1. Di sini kita lihat judulnya jenis makanan hewan. Contohnya dari paragraf 1, 2, 3. Bagaimana kita menentukan ide pokoknya? Kita harus membuat pertanyaan. Sudah dibaca tadi sama Rina. Ibu di sini mempunyai pertanyaan. Apa saja macam jenis makanan hewan? Lalu ada jawabnya di sini. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Kita buat pertanyaan, kita buat jawaban, baru kita bisa menentukan ide pokok. Berarti ide pokoknya jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Sudah mengerti dengan diskusi hari ini di LKPD 2? Sudah. Kalau sudah, silahkan bekerja. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Siapa yang berani untuk mempresentasikan? Yang pertama? Ya, silakan kelompok 1. Swastiastu. Perkenalkan, saya Purnama dan anggota kelompok saya, Keisha, Gede, Dewi, Ratih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan Keisha untuk membacakannya. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 1 sudah benar dan tidak ada yang salah. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian dari kelompok kami tutup dengan drama Santi. Santi, 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 Santi. Tepuk tangan untuk Iya, di sini Ibu sudah lihat tadi penampilan dari kelompok 1, penampilan kelompok 2, dan penampilan kelompok 3. Dari LKPD 1. LKPD 1 itu anak-anak membuat tabel sudah bagus sekali. Meskipun dalam kelompok itu ada yang kurang, anak-anak sudah bisa menambahkan jawaban dari kelompok lain yang kurang. Jadi itu sudah bagus sekali. Jadi anak-anak sudah aktif di dalam diskusi. Tepuk tangan. Kemudian di LKPD 2, anak-anak tadi sudah bisa membuat pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan itu, kemudian anak-anak sudah bisa menentukan ide pokoknya. Jadi semuanya sudah bagus, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus sekali. Tepuk tangan.
Pertanyaannya hanya 5 soal. Tolong dijawab dari nomor 1 sampai 5. Silakan buku tulisnya. Ya, waktunya habis ya. Nomor 1. Siapa yang bisa sebutkan perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora serta berikan contohnya 2. Siapa yang bisa? Silahkan Rina. Perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora adalah hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya kambing dan sapi. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau dan singa. Sedangkan hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, contohnya ayam dan tikus. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Ada jawaban yang berbeda? Mungkin? Ya, sama ya. Kemudian yang nomor 2, siapa yang bisa? Dari sini gua ambil dulu ya, Elsa. Karena burung kutilang dan burung darah memiliki bentuk paruh yang panjang dan licin. Ya. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Tidak, ya. Kemudian yang nomor 3, buatlah 3 contoh hewan herbivora pemakan biji-bijian. Silakan, Desya. Contoh hewan herbivora pemakan biji-bijian adalah tupai, hamster, burung kutilang, burung pipit, dan burung parkit. Iya, lengkap sekali jawabannya. Mungkin sama apa berbeda jawabannya? Sama. Ada hamster di sana ya. Kemudian bagaimana cara menemukan ide pokok dalam teks non fiksi? Coba di sini. Silakan ya. Dalam menemukan ide pokok dalam teks non-fiksi yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan menentukan ide pokok setiap paragraf. Ya, ketiganya sudah dijawab betul sekali. Betul atau tidak? Betul. Ya. Siapa yang betul? Angkat tangan. Ya, semuanya betul. Berarti semuanya sudah mengerti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan ya. Kesimpulan dari pembelajaran yang tadi apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan ya. Semuanya tahu ya. Dan kita namanya Bu Guru. Coba Rina. Hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita juga belajar tentang 3 penggolongan jenis hewan, yaitu herbivora pemakan tumbuhan, contohnya kambing dan sapi, karnivora pemakan daging dan hewan lain, contohnya harimau, singa, dan kucing, dan yang terakhir omnivora pemakan segalanya, contohnya ayam, tikus, dan burung. Iya. Pada pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari tentang ekosistem, jenis-jenis makanan hewan, dan juga tentang teks fiksi. Iya, betul sekali. Yang lainnya? Ya, silakan. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan. Jadi tadi belajarnya IPA tentang penggolongan jenis makanan hewan. Terus Desya bilangnya kita belajar teks non fiksi, kemudian dijelaskan oleh Elsa. Betul sekali. Mungkin yang lainnya? Mungkin ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Silakan. Iya. Sudah? Sudah. Ya, sudah ya. Jadi kalau ibu tanya sekarang, penggolongan jenis makanan hewan itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala
video yang menarik. Iya, nonton video yang menarik. Senang melihat gambar-gambar yang lucu. Gambar-gambar yang lucu. Ada lagi? Tidak, ya. Sekarang, apakah di sini ada pertanyaan lagi tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Masa tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Bu, selain waduk, apalagi yang termasuk ekosistem buatan? Oh, tepuk tangan. Waduh, apakah ada ekosistem buatan? Yang lainnya Bu seperti apa? Sebutkan contohnya. Siapa yang bisa? Silakan. Kolam, Kolam, sawah, sawah, akuarium, akuarium. Tepuk tangan. Semuanya sudah dijawab. Katanya ada akuarium, ada kolam, apa lagi? sawah. Sawah. Sudah? Sudah mengerti? Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Ibu akan berikan penugasan di rumah kepada anak-anak Ibu semuanya. Anak-anaknya Ibu sudah pintar-pintar sekali ya. Di sini mencari gambar-gambar hewan dari majalah. Kemudian surat kabar ya. Kemudian digolongkan hewan-hewan yang ditemui berdasarkan jenis makanannya. Tempelkan nanti pada buku gambarnya. Sudah mengerti di IPA-nya di sana? Sudah. Kemudian yang bahasa Indonesia-nya nanti anak-anak buatlah teks non fiksi sesuai dengan apa yang anak-anak amati tentang penggolongan jenis makanan hewan. Kemudian anak-anak bacakan esok harinya. Ya. Kemudian pembelajaran esok hari anak-anak pelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Ya. Di halaman 9. Sudah paham dengan tugasnya di rumah? Sudah. Kalau sudah, mari kita menyanyikan lagu-lagu daerah. Silakan anak-anak berdiri tepat. Cara pembelajaran sudah habis. Mari kita berdoa mengucap rasa syukur karena pembelajaran hari ini berjalan lancar. Silakan untuk Gesya untuk memandu doa untuk hari ini. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup pembelajaran hari